Sebelum kita bahas contoh soal yang baru, saya mau menjelaskan yang contoh soal sebelumnya kita bahas tadi di slide ya. Ini lebih ke mau mencontohkan perhitungan untuk faktorialnya, untuk memudahkan ya. Jadi permutasi yang seperti kita tahu tadi rumusnya adalah n, r n faktorial dibagi n min r faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi. Nah ini n-nya adalah banyaknya objek, r-nya adalah banyaknya yang mau kita ambil. Seperti itu ya. Kemudian di sini berapa banyak string yang disusun oleh 4 huruf yang tadi ya. 4 huruf yang berbeda dan 3 angka yang berbeda. Di sini kenapa ada kata berbeda? Karena untuk menegaskan juga bahwa karena diberikan kata berbeda maka jelas bahwa kita akan menggunakan permutasi. Karena kalau di sini ada 4 huruf yang berulang, maka ini nggak bisa pakai permutasi ya. 3 angka yang berulang gitu tidak bisa menggunakan permutasi. Makanya di sini ada kata berbeda sehingga kita menggunakan permutasi. Tadi huruf kita punya total huruf ada 26. Berarti di sini adalah permutasi dari 26 dan mau diambil huruf itu sebanyak 4. Ya. Jadi rumusnya 26 faktorial, n-nya 26, r-nya 24 yaitu 26 kurang 4 faktorial alias 26 faktorial di bawah ini adalah 22 faktorial. Nah, 26 faktorial ini mau kita pecah. Kita pecah sampai angka 22. 26 kali 27, kali 25, menurun ya. 25, 24, kali 23, kali 22 faktorial. Kali ini 22 faktorial ya, berarti kan 22 kali 21, kali 20, 19, dan seterusnya. Ini saya nulis sampai 22 faktorial agar bisa kita coret. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal di kalkulator tinggal mengalikan ini 26 kali 25 kali 24 kali 23 sama dengan 358.800. Seperti itu. Begitu pula juga dengan yang angka. Yang angka ini berarti dari 10 angka, 10 angka, 0 sampai 9 ada 10 angka ya. Mau kita ambil hanya 3 angka saja. 3 angka berarti di sini 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7 faktorial. Karena yang di bawahnya hasilnya adalah 7 faktorial. Ini dicoret, tinggal dikalikan. 9 kali 8 adalah 72, kali 10, 720. Kemudian karena menggunakan dan, maka kita kalikan. 720, hasilnya adalah sekian. Ini ada di slide tadi ya. Seperti itu ya. Ini untuk perhitungan faktorialnya. Sekarang untuk contoh lainnya adalah ditanyakan berapa jumlah kemungkinan kita membentuk 3 angka dari 5 angka. Ya. Jadi 3 angka dari 5 angka, 5 angkanya 1, 2, 3, 4, 5, kita mengambil 3 angka saja. Dengan ketentuan kalau yang A tidak boleh ada pengulangan, yang B boleh ada pengulangan. Nah, kalau yang tidak boleh ada pengulangan, ini sudah jelas menggunakan permutasi. Sedangkan kalau yang B boleh ada pengulangan, nah ini jelas bukan menggunakan permutasi ya. Tidak boleh kita menggunakan permutasi di kasus yang B. Karena ciri dari permutasi adalah tidak ada pengulangan. Maka dari 5 angka mau dibentuk 3 angka berarti permutasi 5,3. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti kita tinggal mencari 5 kali 4 kali 3 yaitu 120. Ya, karena 2 faktorialnya dicoret. Untuk itu untuk yang kasus A. Sedangkan untuk yang kasus B boleh ada pengulangan. Berarti dari 3 angka atau 3 slot ya, 3 digit kan ya, digit pertama itu ada 5 kemungkinan. Karena boleh ada pengulangan berarti digit kedua juga ada 5 kemungkinan 1 sampai 5. Begitu pula dengan digit ketiga ada 5 kemungkinan juga. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Seperti itu ya. Contoh 1. Kemudian contoh 2. Berapa banyak string yang bisa dibentuk dari permutasi huruf pada sarung? Ini ada 3, ada 6. 6 huruf
Kemudian sedemikian sehingga huruf-huruf vokalnya terletak pada posisi yang bersebelahan. Kita lihat huruf vokal dari sarung ini adalah A dan U. Ya, huruf vokalnya. Nah, di sini ketentuannya huruf vokalnya harus terletak pada posisi yang bersebelahan. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu AU atau UA. Ini ya. Huruf vokal A dan U harus menyusun string yang mengandung AU atau UA. Dengan kita tempatkan dalam satu kolom. Jadi AU sama UA ini udah bukan lagi dianggap dua huruf, tapi dianggap satu huruf ya, atau satu kotak gitu ya, kalau dalam kotak. Ya, jadi dalam satu kolom itu bisa huruf SRN G dan AU gitu ya, atau SRN dan G dan UA, seperti itu ya. Kemudian nih jumlah stringnya, kalau untuk yang AU berarti ini kan jadi ada seakan-akan 5 huruf saja ya, 5 huruf saja, yaitu AU, SRN dan G. Disusun ya kelima-limanya kan, berarti ini sama saja kita menghitung 5 faktorial sama dengan 120. Ini sama, untuk yang UA juga sama. Ya, untuk yang UA cuma bedanya kalau yang ini huruf AU, yang ini hurufnya UA, ini juga sama 5 faktorial. Jadi seakan-akan ada 5 huruf, kita susun sebanyak 5 juga. Jadi bisa langsung menggunakan rumus permutasi yang langsung faktorialnya ini ya. 5 faktorial 120. Ini juga 120. Nah, ini hasil permutasi ini dijumlah apa dikali nih antara 120 dengan 120 ini. Nih ya, sedemikian sehingga huruf-huruf vokal terletak pada posisi yang saling bersebelahan. Jadi pilihannya mau AU atau yang UA. Karena ini bentuknya pilihan, maka dia hasilnya adalah dijumlah ya. Karena bentuknya pilihan, tidak mungkin yang AU ini berbarengan dengan yang UA kan. Tidak mungkin simultan, tidak serempak terjadinya. Maka di sini 5 faktorial tambah 5 faktorial sama dengan 240. Seperti itu ya. Selanjutnya ini adalah definisi 3, yaitu mengenai masih di permutasi, cuma untuk konteks yang objeknya disusun secara melingkar. Ya. Melingkar. Jadi permutasi melingkar dari n objek disusun mengelilingi sebuah lingkaran. Jadi lingkaran itu maksudnya kembali ke semula ya. Tidak harus bentuknya berupa bulat, tapi bisa juga kotak gitu. Persegi gitu ya. Persegi tapi intinya kembali lagi ke titik semula ya. Bisa seperti itu. Ini rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial. Ya, sederhana ya. Misalkan ada 10 orang duduk pada suatu barisan kursi. Nah, 10 kursinya ini mau disusun secara melingkar. Berapa cara pengaturan tempat duduk bagi 10 orang tersebut? Jadi kan ini memperhatikan urutan ya. Siapa yang di kursi pertama, siapa yang di kursi kedua. Itu dan tidak mungkin berulang kan, karena orang hanya satu. Maka ini menggunakan permutasi melingkar, yaitu n-nya adalah 10 dikurangi 1 difaktorialkan. 9 faktorial adalah segini. 362, 880. Ini untuk materi permutasi.